Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep dan sejarah perkembangan fikih. Di mana perkenalkan sebelumnya saya Siti Nurhalimah dengan NIM 2121088. Video ini saya buat untuk sebagai media pembelajaran pada mata kuliah mikro teaching. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang konsep fikih. Jadi, kata fikih adalah bentukan dari kata fiqhun yang secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam, yaitu menghendaki pengerahan potensi akal. Ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariah Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum ataupun aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik itu menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya sendiri. Di sini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan fikih. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebanyak 4 periode. Yang pertama yaitu periode Nabi Muhammad SAW. Tarikh Tashri Islam atau sejarah fikih Islam pada hakikatnya tumbuh dan berkembang di masa Nabi. Karena Nabilah yang mempunyai wewenang atas dasar wahyu untuk mentasyrikkan hukum dan berakhir dengan wafatnya Nabi. Jadi kesimpulannya periode Nabi Muhammad ini dimulai semenjak adanya Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW sampai meninggalnya beliau. Yang kedua adalah periode sahabat. Periode kedua ini berkembang pada masa ataupun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan berakhir sejak Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah pada tahun 41 Hijriah. Pada periode ini, wilayah Islam sudah semakin meluas yang mengakibatkan adanya masalah-masalah baru yang timbul. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila pada periode sahabat ini, pada bidang hukum ditandai dengan penafsiran para sahabat dan ijtihadnya dalam kasus-kasus yang tidak ada nasnya. Itu adalah pada periode sahabat. Yang ketiga adalah periode tadwin. Nah, pada masa ini lahir para tokoh dalam istinbat dan perundang-undangan Islam. Jadi masa ini disebut masa keemasan Islam yang ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang pengaruhnya itu dapat kita rasakan sampai saat sekarang ini. Dan juga pada periode tadwin ini muncul mazhab-mazhab fikih yang banyak mempengaruhi perkembangan hukum Islam, di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hambal. Periode yang terakhir adalah periode taklid. Nah, kapan periode taklid ini? Yaitu sejak akhir pemerintahan Abbasiyah. Tampaknya kemunduran berijtihad sehingga sikap taklid itu berangsur-angsur tumbuh merata di kalangan umat Islam. Yang menjadi pertanyaannya, masa taklid ini masa apakah? Jadi masa taklid adalah masa ketika semangat ataupun hikmah para ulama untuk melakukan ijtihad mutlak mulai melemah dan mereka kembali kepada dasar tasyrik yang asasi dalam pengistimbatan hukum dari nas, Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi setelah kita membahas tentang konsep fikih dan juga ada sejarah perkembangannya dimulai dari hidupnya ataupun dari masa Rasulullah SAW sampai kepada periode taklid. Kiranya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.